Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Masih tetap sehat dan semangat ya? Oke, baik. Ini adalah pertemuan perkuliahan kita yang ke-6 ya. Jadi kita masih ada satu pertemuan lagi menjelang pelaksanaan UAS. Saya harapkan nanti dipersiapkan dengan matang ya, agar nilai ujian akhir semester ini bisa lebih baik dari nilai UTS yang kemarin. Oke, untuk hari ini kita akan masuk materi tentang accounting ya, accounting for change and error ya. Jadi sedangkan minggu depan kita akan mempelajari materi tentang cash flow. Nah, berikut ini saya akan langsung saja akan meng-share materi kita ya, referensi KISO. Oke, saya share dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya slide-nya. Ya, jadi untuk materi kita hari ini ya, tentang akuntansi change and error. Jadi kalau secara umum saya sampaikan untuk accounting change ya atau perubahan ya. Di sini akan kita bagi menjadi dua jenis perubahan. Jadi yang pertama adalah perubahan terkait dengan kebijakan ya, kebijakan akuntansi, dan yang kedua terkait dengan perubahan estimasi. Itu change-nya ya untuk perubahan. Nah, kemudian selain itu kita juga akan mempelajari tentang akuntansi bagaimana memperbaiki jika ada kesalahan, error ya, error accounting. Nah, jadi saya garis besarnya akan kita pelajari. Yang pertama akuntansi perubahan terkait dengan kebijakan akuntansi atau prinsip akuntansi, dan yang kedua tentang akuntansi perubahan estimasi. Ini mengenai change-nya ya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan tentang error ya, akuntansi error ya, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, untuk perubahan yang terkait dengan kebijakan ya atau akuntansi terkait dengan perubahan prinsip. Nah, di sini ada 3 pendekatan akuntansi yang kita kenal. Yang pertama adalah currently, kemudian retrospectively, dan yang ketiga prospectively. Nah, untuk akuntansi perubahan terkait dengan kebijakan, terkait dengan prinsip accounting ya, IASB ini merekomendasikan kita menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu retrospectively. Jadi intinya apabila suatu perubahan itu menyangkut kebijakan atau prinsip akuntansi ya, maka perlakuan akuntansinya ini berdampak kepada periode-periode sebelumnya gitu. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya ya, perubahan terkait dengan kontrak yang periodenya itu jangka panjang atau long term kontrak. Misalnya selama ini perusahaan menggunakan model atau metode cost recovery, zero profit ya. Ini sudah dipelajari pada materi sebelumnya ya. Nah, kemudian pada tahun berjalan tiba-tiba perusahaan ingin merubah ke metode percentage of completion method gitu kan. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Nah, kalau misalnya ini kan namanya perubahan prinsip ya, perubahan kebijakan. Nah, untuk perubahan akuntansinya kita akan mengoreksi dampak income gitu ya. Jika seandainya metode yang baru ini sudah diterapkan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya, misalnya gini, misalnya suatu proyek ya. Proyek ini dimulai di tahun 2018 misalnya ya, 2018. Nah, 2018 ini kita menggunakan metode cost recovery ya kan. Nah, sehingga kan 2018 ada laba ya, laba yang dihasilkan dengan metode cost recovery. Kemudian 2019 juga perusahaan mendapatkan laba di mana ada unsur pengakuan pendapatan dengan metode cost recovery. Nah,
pada tahun 2020 disepakati ya, ada perubahan dari cost recovery ke percentage of completion method. Nah, jadi yang pertama kali kita harus menghitung ya, langkah pertama ya, kita menghitung pendapatan ya jika penggunaan metode yang baru ini sudah diterapkan sejak tahun 2018. Nah, dihitung tuh ya. 2018 net income-nya berapa jika seandainya metode baru itu sudah digunakan. 2019 juga sama. Berapa laba yang dihasilkan jika metode yang baru itu sudah digunakan. Nah, akhirnya kan nanti akan ada selisih kan? Lah ya, laba yang metode lama dengan laba yang metode baru. Nah, itu akan dilihat, akan dihitung selisihnya ya. Selisihnya apakah lebih besar labanya jika menggunakan metode baru atau bahkan lebih kecil jika seandainya menggunakan metode baru. Nah, selisih ini ya, selisihnya total selisih di tahun 2018, 2019 ini kita adjust ya. Kita buat jurnal penyesuaiannya di tahun 2019 gitu. Nah, tentu saja kita nggak bisa masuk ke net income lagi, nggak diakui sebagai income, nggak diakui sebagai expense, karena kan sudah closing book ya kan, sudah tutup buku. Nah, maka selisih net income-nya ini di tahun 2020 itu akan menambah atau mengurangi return earning. Ya, intinya itu. Jadi kita berlaku surut ya. Seolah-olah di tahun 2018 sudah menggunakan metode yang baru gitu. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, ini contohnya. Contohnya tabel yang atas itu adalah metode yang lama. Tabel yang kedua metode yang baru. Ada perbedaan net income kan ya? Di sini proyeknya sudah berjalan di tahun 2017 ya. 2017 net income 240, metode lama. Metode baru 360. Ada selisih kan? Nah, 2018 net income-nya 96.000. 2018 yang metode baru 108, ada selisih kan? Nah, ini akuntansinya, ya kan? Ini tabel untuk melihat selisih antara metode yang lama dengan metode yang baru. Ya, kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama tahun sebelum 2018 atau tahun 2017 ya. Percentage of completion di sini laba sebelum pajaknya adalah 600.000. Sedangkan cost recovery metode yang lama 400. Sehingga selisihnya adalah 200.000. Kemudian ada pajak sehingga efek income net of tax-nya 120.000. Oke, seperti itu. Nah, 2018 ya. Laba metode yang baru 180. Metode yang lama 160. Selisihnya 20.000, pajak 8.000, income efek net of tax-nya adalah 12.000. Nah, sehingga efek income net of tax-nya ya itu sebesar 132. Nah, angka 132 ini nanti akan menambah return earning karena kan menggunakan metode baru itu lebih tinggi ya, lebih tinggi labanya dibandingkan metode yang lama. Nah, ini akan kita jurnal return earning 132.000. Kemudian ada pajak yang ditangguhkan sebesar 88.000 karena kan labanya lebih tinggi ya kan. Karena labanya lebih tinggi, otomatis kan ada pajak di sana ya, ada pajak yang belum dibayar. Nah, maka di sini munculnya deferred tax of liability sebesar 88.000. Debitnya adalah konstruksi in process ya. Jadi menambah nilai aset yang masih dalam proses 220. Oke. Jadi ini sudah masuk ke jurnal ya. Jadi tahap pertama kita harus menghitung berapa laba jika menggunakan metode yang lama ya. Yang kedua, berapa laba jika menggunakan metode yang baru. Dicari selisihnya, selisih ini menambah nilai return earning. Kalau seandainya metode baru itu labanya lebih tinggi. Bisa mengurangi return earning kalau laba yang metode baru lebih rendah ya.
baru kita jurnal gitu. Nah, ini efeknya langsung ya, efeknya langsung ke akun-akun terkait ya. Ada efek yang sifatnya nggak langsung kayak deferred tax liability ya kan. Ini kan kedepannya apa nih, akan terjadi apa? Kan ada cash ya, ada cash yang dipengaruhi, cash flow. Itu adalah perubahan yang secara tidak langsung dipengaruhi ya akibat dari perubahan dari kebijakan akuntansi. Nah, kemudian untuk perubahan kebijakan ini juga mensyaratkan ya, IFRS ini mensyaratkan penyajian return earning-nya itu harus ada informasi perubahan kebijakan di sana ya kan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini tampilan before change ya, return earning sebelum perubahan ya. Return earning di tahun 2017 adalah 1.600.000 ya. Lihat angkanya di sini. Tahun 2017 1.600.000. Nah, kalau kita menggunakan metode yang baru itu 1720, selisihnya adalah 120. Nah, nanti kita lihat di tabel berikutnya. Seperti ini. Oke ya. Nah, ini penyajian yang after change-nya ini harus kita tampilkan ini ya, setelah perubahan ya, return earning setelah perubahan. Return earning awal 2018 1,6, 1.600.000. Kemudian ditambah selisih efeknya 120, totalnya 176, 1720. Ini net income selama tahun 2018 108, totalnya 1828. Nah, ini kita sudah mulai memakai return earning yang baru ya untuk tahun 2019. Nah, ini net income 2019, totalnya adalah return earning tahun 2019 1940. Oke ya. Nah, ini adalah sekilas contoh untuk change in accounting policy ya, prinsip akuntansi. Nah, ada beberapa lagi contoh terkait dengan perubahan akuntansi seperti perubahan metode inventory ya. Jadi misalnya dari average ke FIFO atau FIFO ke average gitu ya. Perlakuannya juga sama seperti akuntansi untuk perubahan long term proyek tadi ya. Langkah pertama kita hitung laba yang dipengaruhi jika metode yang baru ya. Kemudian nanti dicari selisihnya, lalu kita jurnal, kemudian penyajian terhadap return earning. Sama ya, intinya itu saja. Oke, nanti bisa dilihat contoh untuk yang FIFO ya, intinya perubahan itu sama aja ya, bagaimana kita perlakuan akuntansinya ya. Ya, nanti berikutnya kita akan masuk ke perubahan estimasi ya. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan saja ya.